Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Maljani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bab elastisitas. Pertama-tama, kita harus mengisi kolom-kolom tersebut dengan variabel-variabel yang telah dipahami di fitur aplikasi. Pertama, ada variabel bebas, yaitu massa atau M. Yang kedua, ada variabel tetap, yaitu tetapan gas atau K. Yang ketiga, ada variabel terikat atau panjang, yaitu panjang akhir atau L akhir, dan gaya atau F. Kolom pertama berisi gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua ada tetapan gas dengan satuan newton per meter. Yang ketiga ada berat dengan satuan kilogram. Yang keempat ada panjang dengan satuan meter. Dan yang terakhir atau yang kelima ada gas dengan satuan newton. Pada bagian ini, kita harus bisa mencari konstanta pegas seri, konstanta pegas paralel, dan konstanta pegas gabungan atau seri paralel. Di konstanta tunggal ini, konstanta bernilai 200 Newton per meter dengan massa 200 kg dan panjang 1,74 meter serta gaya 147 Newton. Yang kedua adalah konstanta pegas seri, dengan K1 sama dengan 300 Newton per meter dan K2 sama dengan 300 Newton per meter. Untuk mencari rumus K seri, yaitu menggunakan 1 per K1 ditambah 1 per K2, yaitu 1 per 300 ditambah 1 per 300. Yang hasilnya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya menjadi 600, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2, menjadi 2 ditambah 2 per 600 sama dengan 4 per 600. Setelah itu dijungkir balikan menjadi 600 per 4 dengan hasil 150 Newton per meter. Yang ketiga adalah konstanta pegas paralel dengan K1 sama dengan 200 Newton per meter dan K2 sama dengan 200 Newton per meter. Untuk mencari K paralel, menggunakan rumus K1 ditambah K2, yaitu 200 ditambah 200 sama dengan 400. Yang terakhir adalah konstanta pegas gabungan atau seri paralel dengan paralelnya, yaitu K1 sama dengan 300 Newton per meter dan K2 sama dengan 300 Newton per meter. Pertama-tama kita harus mencari dulu paralelnya dengan rumus K1 ditambah K2, yaitu 300 tambah 300 sama dengan 600. Kemudian untuk serinya di sana ada KP sama dengan 600 Newton per meter, karena itu adalah K paralel yang telah diketahui barusan, yaitu 600 Newton per meter. Dan K3-nya yaitu 200 Newton per meter. Setelah itu kita mencari K seri, yaitu menggunakan rumus 1 per K1 tambah 1 per K2, yaitu atau bisa juga 1 per Kp tambah 1 per K3, yaitu 1 per 600 ditambah 1 per 200 sama dengan 1 ditambah 3 per 600, yaitu 4 per 600. Setelah itu dijungkir balikan menjadi 600 per 4 dengan hasil 150 Newton per meter. Pada bagian ketiga ini, kita diminta untuk menentukan panjang awal atau LO, massa atau M, panjang akhir atau L akhir, dan gaya atau F di fitur gambar. Untuk konstanta pegas tunggal dengan panjang awal 1 meter ketika massa yang diberikannya adalah 0 kg. Untuk itu saya mengkalikan 2 atau melipat gandakan menjadi 2. Dan di sini saya mengambil contoh yang M1 sama dengan 2 meter dengan gaya 19,6 Newton dan L akhirnya adalah 1,1 meter. Untuk konstanta pegas seri dengan panjang awal 2 meter ketika massa yang diberikannya adalah 0 kg. Sama seperti tadi, saya memberi contoh yang M2 sama dengan 10 meter. Sebelumnya saya memberikan nilai dengan kelipatan 2. Jadi saya memberikan contoh yang M2 sama dengan 10 meter dengan gayanya adalah 98 Newton dan L akhirnya adalah 2,65 meter. Yang selanjutnya adalah konstanta pegas paralel dengan panjangnya adalah 1 meter dan saya memberikan nilai kelipatan 4. Di sini saya mengambil contoh yang M5 sama dengan 20 meter dengan gaya 196 Newton dan L akhirnya adalah 1,49 meter. Yang terakhir adalah konstanta pegas gabungan atau seri paralel dengan panjang awal 2 meter dan massa yang diberikannya adalah 0 kg. Di sini saya menggunakan nilai kelipatan 2 dan saya akan mengambil contoh yang M2 sama dengan 6 meter dengan gaya adalah 58,8 Newton dan L akhirnya adalah 2,39 meter. Pada percobaan keempat ini, kita diminta untuk mencari delta L dengan rumus delta L sama dengan L akhir dikurangi L awal.
Yang pertama adalah pegas tunggal dengan jumlah pegasnya 1 dan panjang awalnya adalah 1 meter. Di sini saya mengambil contoh yang M2 adalah 4 meter dengan gaya 39,2 Newton dan L akhirnya 1,2 meter. Dan di sini ada rumusnya itu yaitu delta L sama dengan L akhir dikurangi L awal menjadi 1,2 dikurangi 1 yang hasilnya 0,2 meter. Yang kedua adalah pegas seri dengan jumlah serinya 2 dan panjang awalnya adalah 2 meter. Di sini saya mengambil contoh yang M4 sama dengan 14 meter dengan gaya 137,2 Newton dan L akhirnya adalah 2,91 meter. Dan di sini ada rumusnya delta L sama dengan 2,91 meter dikurangi 2 sama dengan 0,91 meter. Yang ketiga adalah pegas paralel dengan jumlah pegasnya 2 dan panjang awalnya adalah 1 meter. Di sini saya mengambil contoh yang M3 yaitu 12 meter dengan gaya 117,6 Newton dan L akhirnya adalah 1,29 meter. Delta L sama dengan 1,29 dikurangi 1 sama dengan 0,29 meter. Yang keempat adalah pegas gabungan atau seri paralel dengan jumlah pegasnya 3 dan panjang awalnya 2 meter. Di sini saya mengambil contoh yang M2 sama dengan 6 meter dengan gaya 58,8 Newton dan L akhirnya adalah 2,39 meter menjadi 2,39 dikurangi 2 sama dengan 0,39 meter. Jika suatu pegas ditarik, maka pegas akan bertambah panjang dari O ke A. Perubahan bentuk pegas ini adalah elastis, artinya jika tegangan dihilangkan, pegas akan kembali ke bentuk semula. Dalam daerah deformasi elastisitas terdapat daerah yang grafiknya lurus yaitu OA. Dari O sampai A berlaku hukum Hooke dan A disebut batas Hooke. Jadi, konstanta pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, kesimpulannya adalah, jika nilai konstantanya besar, maka laju pertambahannya akan kecil. Dan sebaliknya, jika nilai konstantanya kecil, maka laju pertambahannya akan besar. Sekian video presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.